Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amalan yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita niat i'tikaf di dalam masjid ini dan fokus kita menuntut ilmu dan sambil kita menunggu masuk waktu salat Isya sehingga kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Kajian kita malam ini melanjutkan tafsir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kira-kira maksudnya allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan untuk kamu bumi yang terhampar luas. Ini sambungan dari ayat sebelumnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia yang tiga golongan yang disebutkan sebelumnya, manusia yang beriman, manusia yang kufur, manusia yang munafik, itu diseru semuanya, dipanggil semuanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia yang tiga kelompok yang ada di muka bumi ini, tidak lebih dari tiga kelompok itu. Kalau tak kafir, Islam. Kalau tak Islam, munafik. Itu dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah untuk menyembahnya. Kenapa? Karena Dia yang telah menciptakan kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya, ada tafsir mengatakan liya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin ini supaya dia kenal siapa pencipta dia. Atau untuk supaya dia tahu siapa penciptanya, supaya dia sembah yang menciptakannya itu. Dia menciptakan kamu dan juga orang-orang yang sebelum kamu, nenek moyang kita, leluhur kita, yang kita hidup dengan sebab zuriat, dari sebab nasab. Itu kamu sembahlah yang menciptakan kamu dan leluhur kamu yang sebelum kamu. Gunanya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Tidak cukup Allah sebutkan bermacam-macam nikmat tadi. Pertama, nikmat penciptaan kamu sendiri. Menciptakan keturunanmu, leluhurmu. Kemudian Allah menciptakan apa lagi? Menciptakan bumi sebagai firash, sebagai tikar, sebagai lantai, sebagai apalagi namanya, firash ini terhampar luas. Menurut ilmu manusia, kalau dahulu
Allah turunkan ayat ini sesuai dengan kemampuan manusia berpikir ketika itu. Manusia berpikir ketika itu melihat bahwa bumi ini terhampar luas. Tetapi dengan perkembangan ilmu, sains dan teknologi yang begitu pesat, rupanya tidak terhampar luas. Dia adalah bulat. Bulat lonjong seperti bulatnya telur ayam. Itu atas penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Kenapa Allah tidak katakan Allah telah menciptakan bumi ini mudawwaran, bulat? Kenapa? Terus terang aja dibuat di dalam Quran ini, Allah ciptakan bumi ini bulat. Kenapa dia bilang terhampar luas? Kalau dikatakan bulat, nanti ilmu manusia ini tak sampai ke sana. Ditengoknya tidak hanya bulat, terhampar luas itu. Berarti bohong Quran ini. Itu. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Teori itu mengatakan bahwa kau khitablah, bicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan akal mereka. Tak dikatakan terhampar luas, hanya orang-orang tertentu saja yang mengatakan bumi itu bulat. Tetapi pada umumnya mayoritas kita ini mengatakan bumi itu terhampar luas. Terkecuali orang-orang yang ilmuwan yang sudah tinggi ilmunya, dia akan mengetahui ternyata bumi itu tidak terhampar luas. Itu pun tidak bertentangan karena luasnya tidak nampak bulatnya. Karena luasnya terhampar luas, tidak nampak bulatannya itu. Tapi coba kita lihat ya, peta bumi itu memang jelas adalah bulat. Kalau kita terbang dari Medan ini ke Jeddah, selisih waktu 4 jam. Terbang kita jam 6 sore sampai di Saudi, waktu Saudi jam 10 malam. Hanya 4 jam saja. Tetapi lebih dahuluan lagi Saudi itu malam daripada kita. Selisih jamnya 4 jam. Jam 10 pesawat landing di Jeddah, landing di Madinah, tetapi di sini sudah jam 2 malam. Nah, kalau kita pun naik pesawat, kita lihat. Naik kapal laut saja, kita lihat. Tidak nampak bumi itu. Yang nampak hanya laut saja. Lama-kelamaan setelah sampai ke pinggir, baru nampak bumi itu. Itu menunjukkan bumi itu tidak datar, tapi bumi itu adalah bulat. Allah khitab manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia menangkapnya. Wassama'a bina'a, dan Allah bangun langit itu sebagai bangunan yang kokoh. Dalam surah Al-Anbiya dikatakan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan bumi itu, kami jadikan langit itu sebagai atap. Kalau atap masjid ini gunanya apa? Melindungi daripada hujan dan panas. Kalau langit itu sebagai atap, melindungi apa? Nah, menurut ilmuwan bahwa langit itu sebagai atap adalah bukan langit itu sendiri. Karena dari langit itu akan turun setiap saat meteor-meteor, dan kalau dia jatuh ke bumi ini, hancur bumi ini. Lalu dipecahlah oleh sinar matahari yang begitu panas dan dihalangi oleh atmosfer yang tebalnya sekitar 560 km. Atmosfer inilah yang menahan meteor-meteor itu jatuh ke bumi ini. Kalau tak ditahan, ya, hancur bumi ini. Ya, itu. Coba kita lihat dari bumi ini juga Allah ciptakan manusia. Dari tanah. Dikatakan daripada apa? Dari tanah liat. Ada yang disebut juga dalam Al-Quran dari tanah yang keras. Dan juga itu menunjukkan watak manusia.
ada dari tanah hitam, lahirlah manusia-manusia berkulit hitam. Ada yang dari tanah putih, lahirlah manusia yang berkulit putih. Ada yang kemerah-merahan, lahirlah manusianya berkulit merah kemerahan. Ada yang manusianya bertengkar aja kerjanya. Ini lahir dari tanah sengketa ini. Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Maka kerjanya bertengkar saja. Ya, jadi karena asal manusia ini dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, dari tanah kamu akan dikembalikan, dari tanah juga kamu akan dibangkitkan kembali, dan kamu hidup pun di tanah. Maka ini alasan yang kuat untuk kita wajib menyembah Allah. Ya, begitu juga langit yang begitu kokoh. Allazi khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha. Kamu lihatlah langit itu yang begitu tinggi, tak ada tiangnya. Tak ada tiangnya. Orang berduyun-duyun pergi ke Dubai. Melihat apa? Melihat Buruj Al-Khalifah. Tinggi. Berapa meter tingginya? 800 meter. Berduyun-duyun orang ke sana. Hebat, kagum. Bagaimana ini arsitektur jadi? Luar biasa ini. Tinggi sekali. Orang pun berduyun-duyun ke Mekah melihat Tower Zamzam. Sedang tawaf tak teringat lagi menengok Ka'bah, hanya melihat jam gadang aja. Dan melihat Tower Zamzam begitu tinggi itu. Kagum dengan ciptaan manusia. Enggak kagum lagi dengan ciptaan Ka'bah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa Ka'bah yang dimuliakan Allah. Kemudian manusia ini kagum juga melihat menara kembar di Kuala Lumpur. Sampai di sana selfie-selfie, foto-foto, tinggi bangunannya, hebat ini arsitekturnya. Kau lihat bumi, kau lihat langit tu, kata Allah. Tengok mana tiangnya? Mana tiang langit? Coba lihat. Berapa ribu kilometer tingginya itu? Mana tiangnya? Ada kau lihat tiangnya? Kenapa kau tak kagum sama Allah? Begitulah kira-kira. Ya, khitab Allah kepada kita. Kenapa kau tak kagum sama saya, kata Allah. Kau kagum dengan manusia. Kau kagum dengan otak manusia. Tapi kau tak kagum dengan yang menciptakan otak manusia itu. Kemana otakmu? Begitu kira-kira. Itu bahasa medannya begitulah dia. Mana pergi akalmu? Kenapa tak kau sembah dia? Kenapa kau kagumi manusia itu? Kenapa kau agungkan manusia itu? Sehingga kamu pertuhankan manusia itu. Nanti ayat ini mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Allah itu ada sekutunya. Udah, Allah jadikan langit itu kokoh. Coba kita baca dalam ayat. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Kami bangun langit itu dengan kekuatan-kekuatan, bi'aidin, dengan tangan-tangan, maksudnya dengan kekuatan-kekuatan. Jangan pula dikatakan Allah itu bertangan. Karena di sini disebut jangan bentuk jamak, bi'aidin, tangan-tangan. Ada pula lagi dalam Al-Quran mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu ada dua tangan Allah itu terhampar luas untuk memberikan rezekinya kepada manusia. Dua tangan. Dalam satu ayat lagi mengatakan biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan tangannya yang satu itu, di tangannya lah kekuasaan. Seluruh kebaikan ada di tangannya. Ada tiga yang mengatakan Tuhan itu tangannya satu, ada tangannya dua, ada tangannya lebih dari dua. Yang mana mau dipakai ini? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu bertangan, yang mana mau dipakai?
berapa tangan Tuhan kalian tuh? 1, 2 atau 3? Mana? Oh tidaklah, wala 1, wala 2, wala 3. Tidak 1, tidak 2 dan tidak 3. Jadi berapa? Kenapa kau bilang tangan Tuhan itu bertangan? Mana dia? Itulah dalilnya. Kan bingung kalian kan? Gitu. Yang mengatakan Tuhan itu bertangan. Ada yang mengatakan tangan Tuhan itu 1. Ada yang mengatakan tangan Tuhan itu 2. Ada yang mengatakan tangan Tuhan 3. Kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan itu bertangan, yang mana mau dipakai ayat ini untuk menguatkan bahwa pendapatmu mengatakan bahwa Tuhan itu bertangan? Mana dia? Makanya orang-orang khalaf, bukan orang salaf, ulama-ulama khalaf mentakwil ayat ini, tangan itu artinya kekuasaan. Jadi orang-orang salaf dulu, orang-orang salaf yang hidup pada abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, mereka itu tidak menerjemahkan ayat ini. Tangan itu tak diterjemahkan. Tak boleh diterjemahkan. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Indonesia. Tangan, bahasa Indonesia sama bahasa Arab enggak sama. Kalau mau jumpa pejabat harus ada kaki tangan katanya kan. Macam mana tangan pula berkaki? Kaki pula bertangan. Kemudian jangan lupa bawa buah tangan. Mana pula tangan kita berbuah? Nanti kalau sudah sampai berjumpa sama dia, harus ada campur tangan. Sudah ada campur tangan, jangan lupa minta tanda tangan. InsyaAllah niat kita akan berhasil. Kalau tak berhasil juga, itulah retak tangan. Macam mana kita menerjemahkan tangan bahasa Indonesia dengan tangan bahasa Arab? Maka orang salaf dia mengatakan tangan maklum, wal kaifiyah, bagaimana bentuk tangan itu jangan kita cari-cari maknanya, itu majhul, tak tahu kita. Wasu'alu anhu wal imanu bihi wajib, beriman kita bahwa Allah mengatakan dia ada tangan, itu wajib kita percaya. Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Kalau ditanya juga, aku penasaran aku Pak Ustaz, macam mana tangan Tuhan itu? Bertanya itu saja bid'ah, apalagi menjawabnya. Bertanya saja bid'ah, apalagi menjawab. Itu metode salaf. Bukan salafi sekarang. Salafi sekarang diterjemahkannya. Tangan Allah. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Itu namanya sudah menerjemahkan. Jangan terjemahkan. Istiwa jangan terjemahkan. Karena istiwa tak sama maknanya, banyak sekali maknanya. Itu saya terjemahkan. Kalau dikatakan Allah istiwa di arasy, berarti dia telah menerjemahkan. Kalau orang salafi betul-betul istiwa maklum. Ayat Quran mengatakan istiwa. Bukan dia berada di arasy. Kalau berada di arasy berarti Anda terjemahkan. Yang terjemahkan istiwa, udah istiwa. Wal kaifiyah majhul. Bagaimana dia beristiwa? Enggak tahu kita. Udah? Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Kalau menanyanya itu bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Menanyanya bid'ah. Udah. Itu orang dahulu. Para sahabat begitu semua. Sahabat Nabi begitu. Itu baru salafi yang hakiki itu. Kalau dia terjemahkan bukan salafi itu. Ya, itu maksud saya supaya kita bisa mendudukkan mana yang salafi yang hakiki itu. Kemudian kalau orang khalaf, ulama-ulama yang terdahulu, ya dia mengatakan udah istiwa itu artinya Allah memusatkan kekuasaannya di sana. Udah habis. Orang tak bertanya-tanya lagi. Allah memusatkan kekuasaannya di arasy. Udah selesai masalah. Maka dibuatlah satu kesimpulan. Wassalafu amanu wal khalafu ahkamu. Orang-orang salafi itu aman. Dia tidak terlibat kepada bid'ah. Orang-orang khalaf ahkam, bijak. Orang tidak penasaran, bijak. Apa arti tangan? Kekuasaan, udah. Jangan kau tanya-tanya lagi.
Apa arti istiwa? Istiwa itu sudah artinya apa? Memusatkan kekuasaannya di sana. Kan gitu. Kan tidak saling menyalahkan gitu. Nah, yang saling menyalahkan tadi kalau dia tidak mengikuti metode salaf. Terjadilah perkelahian, pertengkaran yang tak habis-habisnya. Nah, kembali kita kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membangun langit ini. Kalau kita lihat ayat lain dalam surah Az-Zariyat bahwa Allah membangun dengan tangannya. Ke situ tadi, makanya agak panjang pembahasannya tadi. Allah membangun dengan tangannya. Jangan bicara soal tangan. Udah artikan saja Allah membangun bumi, langit ini dengan kekuasaannya. Jadi awak tidak pening-pening memikirkan apa maksud tangan itu. Jumpa pula lagi buah tangan, kaki tangan, puning awak mikirnya. Sudah kekuasaan artinya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah menurunkan dari langit itu apa? Air. Coba lihat, Allah membuat air itu menjadikan daur ulang air. Daur ulang air itu luar biasa itu. Air yang di bumi ini menguap naik ke atas selalu menjadi dingin dan tiup oleh angin menetes sampai ke bumi ini. Padahal air yang di bumi itu menguap ke atas. Teratur itu. Keteraturan inilah yang disebut dengan ekosistem. Begitu. Naik air menguap ke atas, turun lagi. Begitulah seterusnya. Itu namanya ekosistem. Keteraturan itu siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum dengan teknologi di Singapura. Air kolam, air longkang itu, air pelimbahan itu didaur ulangnya menjadi air bersih. Menjadi air bersih. Bisa untuk minum, difatwakan oleh ulama Saudi, boleh untuk berwudu walaupun asalnya dari air limbah, air longkang. Tapi setelah didaur ulang, dia bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk diminum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendaur ulang air yang di bumi ini naik ke langit menjadi awan, menjadi uap, ditiup oleh angin, turun balik ke bawah. Apa perbedaannya dengan daur ulang manusia? Manusia membuat daur ulang air seperti air yang dibuat oleh orang-orang Singapura yang didaur ulangnya air itu. Coba saya sudah pernah tanya orang Singapura. Dia bilang, kita buat air yang asli dalam satu akuarium. Satu akuarium lagi adalah air yang daur ulang. Masukkan ikan. Masukkan ikan dengan air yang asli tadi, yang ciptaan Allah. Ikan itu hidup bertahan lama. Ya, pertama. Air yang didaur ulang tadi, yang ciptaan manusia, masukkan ikan, seminggu mati ikan itu. Kenapa mati? Mineralnya sudah tak ada lagi. Tapi kalau air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bisa bertahan lama. Di sinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dibuat oleh manusia itu enggak ada. Mineralnya kurang. Walaupun sama-sama air bersih. Tapi tidak kuat, tidak banyak mineralnya. Ini salah satu contoh. Jadi Allah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan turunnya air, Allah hidupkan tanah-tanah yang keras. Tanah-tanah yang kering itu sekarang menjadi menghijau. Karena seringnya hujan terjadi di Mekah, terjadi di Madinah, sekarang gunung-gunung sudah menghijau di Mekah. Perjalanan kita dari Mekah ke Jeddah, lihat, gunung-gunung sudah menghijau. Ada temuan hadis yang mengatakan ini tanda hari kiamat. Ya, itu boleh jadi. Kalau kita telusuri hadis itu, kita takhrij hadis itu, sampai mana kesahihannya, boleh jadi. Tapi yang perlu kita pahami, bagaimana fungsi airnya tadi.
dia turun ke tanah yang kering, tanah yang tandus. Karena ada air, maka tumbuhlah bumi ini. Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Lihat bagaimana kerjasama bumi sama langit. Luar biasa kerjasama bumi dan langit. Kalau tak mau kerjasama bumi sama langit, mati kita semua ini. Mati kita semua. Jadi harmonisnya antara hubungan langit dan bumi ini seperti hubungan suami istri. Begitu harmonisnya. Coba kalau sudah bercerai-berai langit sama bumi. Tak mau aku sama kau lagi katanya. Bercerai kita. Tolak berapa? Tolak 3. Cina buta kau nanti kalau mau sama aku lagi. Habis kita semua. Ya. Bumi tidak mau menerima kedatangan air. Air pun tidak mau mencurahkan ke bumi. Maka yang menjadi korban siapa? Manusia ini. Untunglah sampai sekarang ini bumi dan langit kerjasamanya baik. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang menciptakan itu? Adakah campur tangan manusia di situ? Adakah campur tangan para ilmuwan di situ untuk mengatur curah hujan? Tak ada. Apakah tidak cukup ini sebagai dalil untuk memperkuat tauhid kita sehingga kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Allah turunkan dari langit itu dengan sebab turunnya air dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami keluarkan daripadanya yaitu apa? Buah-buahan. Ya, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min nakhilin wa anabin. Ya, kamu lihat ada sepotong tanah. Ya, di situ ada kebun, ada tanaman di situ, ada buah tanaman tebu, ada cabai, ada kentang, ada terong, ada apa lagi semua. Kita buat dalam satu polybag itu, kita tanam macam-macam. Pernahkah buah-buahan ini berpindah rasanya? Padahal mereka yusqa bima'in wahid. Disiram dengan satu air saja. Allah siram. Bahan bakunya apa? Air, tanah, dan apalagi air, tanah, dan udara. Sehingga menghasilkan buah-buahan banyak, bermacam-macam ragam rasanya. Kita kasih dulu sama ibu-ibu ini 3 bahan. Ya, kasih tepung, kasih gula, kasih minyak, kasih api, 4 bahan. Ada berapa macam dia bisa buat kue? Kue apa yang bisa dibuat? Hanya tepung aja, gula sama minyak sama api. Buat apa? Bergodok-godok pun tak sampai, tak jadi. Kacau. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa hanya 3 bahan bakunya saja. Air, tanah, udara. Tengok bermacam-macam buah-buahan yang muncul. Durian saja berapa banyak jenisnya. Jambu saja berapa banyak jenisnya. Coba itu. Dari tanah itu juga diciptakan Allah manusia ini. Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami telah jadikan manusia itu daripada saripati tanah. Dari tanah juga. Saripati tanah. Ya, kalau Nabi Adam dari tanah betul. Kalau kita tak jadi dari saripati tanah. Itu makan nasi, dari mana nasi itu? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Tumbuhnya di tanah. Kita minum. Dari mana air ini? Air ini dari tanah juga. Lalu menjadi saripati bisa menjadikan sebagai bibit manusia. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu sekutukan Allah sedangkan kamu sudah tahu tadi, uraian di atas tadi sudah tahu. Tak ada satupun campur tangan manusia. Menurunkan hujan, menumbuhkan itu tumbuh-tumbuhan,
dengan bermacam ragam buah-buahan, menahan batu-batu meteor itu ya sebagai atap kita, ada atmosfer yang menghalangi batu meteor itu sehingga tidak kita ditimpa oleh batu meteor. Itu kerja siapa itu? Kerja Tuhan, kerja Allah. Janganlah kau sekutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau katakan manusia itu hebat. Enggak ada hebatnya manusia itu. Yang hebat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sanjung-sanjung kali manusia itu. Apa yang tahu dia? Oh, dia bisa membuat pesawat, hebat. Mana hebat? Itu kan hanya merakit saja itu. Merakit besi, aluminium, plastik, dirakit jadi pesawat. Tapi yang hebat siapa? Yang menciptakan otak manusia itu. Siapa menciptakan otak manusia itu? Bisa bikin pesawat. Kan Allah. Nah, maka sembah Allah. Jangan sembah ciptaannya. Itu maksudnya itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin thumma iza antum basharun tantashirun. Di antara ayat Allah apa itu? Bahwa kamu diciptakan dari tanah, lalu kamu menjadi makhluk yang bertebaran di muka bumi ini. Dari tanah. Nah, itu adalah kerja Allah. Jadi kalau ditanya apa kerja Allah, itulah kerjanya. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Sibuk. Mengurus apa? Tapi dia tidak bersentuhan dengan makhluk. Nah, jangan dikatakan Allah itu bersentuhan dengan makhluk. Ya, sibuk mengurus bumi, mengurus tanah. Ini sentuhan-sentuhan. Ya, zat Allah kepada makhluk ini itu tak betul. Allah tidak bersentuhan dengan makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, ya jadi, maka jadi. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Hanya dengan kalimatnya saja, bukan sentuhannya. Dengan kalimatnya dia mengatakan, jadilah kau wahai Nabi Isa, tanpa ada ayahmu, kau bisa jadi. Jadi, wa kalimatuhu, dengan kalimatnya saja. Apa kalimatnya? Kun, jadi maka jadi. Nah, itu namanya takwin. Allah menciptakan itu dengan kalimat kun. Tetapi kun kata Allah itu ada taksirnya. Apa taksirnya? Itulah bekasnya yang kita lihat nih. Namanya kudrat. Kudrat itu ada taksirnya. Nah, itu dalam kajian tauhid. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Mana tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ada Pak? Ada tanya berarti sudah paham semua ini. Ya Pak, alhamdulillah. Jadi Allah melarang kita menyekutukan Dia. Bahkan dalam ibadah pun bisa terjadi syirik. Bisa terjadi syirik. Kenapa? Syirik itu halus. Seperti semut hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Nampakkah kita itu? Semutnya warnanya hitam. Terletak di atas batu hitam. Di malam gelap gulita. Ada semut di situ. Maksudnya apa? Maksudnya syirik itu seperti itulah halusnya. Kita sholat, mungkin kita tak sadar, mungkin kita sudah melakukan syirik. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika bisyai'in mimma a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syirik yang saya ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah daripada syirik yang tidak aku tahu. Tak tahu kita. Tapi kita sudah melakukan syirik. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan apa?
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang mau bertemu sama Allah, hendaklah kamu beramal soleh. Cukup? Belum cukup. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu syirik dalam ibadahmu. Apa itu? Syirik khafi. Syirik khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik khafi adalah kita masih ada makhluk dalam hati kita. Syirik khafi itu. Masih ada lagi makhluk dalam hati. Kalau bisa keluarkan semua. Ya kan? Ada lagi duit dalam hati. Ada lagi hobi syuhrah. Ingin viral. Itu juga masih ada lagi dalam hati kita. Bagaimana menghilangkannya itu? Itu dari sulitnya itu. Takut dicaci, syirik juga. Ingin dipuji, syirik juga. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan Allah dalam ibadahmu. Padahal kita yakin sudah beribadahnya kita sembah Allah. Tetapi masih juga belum ada jaminan kita terlepas daripada syirik. Oleh sebab itu selalulah membaca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an mimma a'lam wa a'udzubika wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada menyekutukan engkau secara sadar, dan aku minta ampun kepada engkau ya Allah kalau aku melakukan syirik yang tak sadar. Itu Fan viral di kota Medan ini kan, ada namanya aliran tasawuf yang mengatakan Muhammad itu Allah katanya. Ngeri itu Pak. Katanya untuk menghilangkan syirik. Padahal itu yang syirik yang paling besar itu. Ada pula Muhammad itu Allah. Sama aja dengan mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Makanya kami dari MUI Sumatera Utara sudah kirim surat sama gubernur, sama Polda, sama apa lagi, kejaksaan. Mohon jangan dilakukan itu di Sumatera Utara ini. Kenapa? Tak bisa orang menangkapnya semua. Ya, tak bisa orang menangkapnya. Walaupun dia mengatakan inilah hakikat, kajian hakikat, kajian tauhid hakikat. Tapi kalau bapak-bapak saya katakan Muhammad itu Allah. Apa bilang? Bapak, ibu-ibu, Muhammad itu Allah. Apanya Ustaz? Gila Ustaz gimana? Pasti Bapak bilang. Walaupun itu kajian orang-orang tasawuf mengatakan itu kajian hakikat. Tapi orang awam ini belum sampai kajiannya ke situ. Membersihkan daripada syirik khafi saja belum bisa. Apalagi pula masuk pula ilmu filsafah di situ, kan filsafah itu. Ilmu filsafah, kajian hakikat. Oh, kita ini harus pakai hakikat. Kalau kata pakai hakikat saja tak perlu syariat. Coba sholat pakai hakikat, makan pakai hakikat, dan menikah pakai hakikat juga. Semua hakikat. Tak usah makan, hakikatnya sudah makan. Nah, ini kajian-kajian seperti ini ingin melepaskan diri daripada syirik, takut kita terjerumus kepada syirik itu sendiri. Maka berhati-hati kita di dalam memahami tauhid. Kita ingin mensucikan Allah tapi berlebihan. Berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna mimman shama wa qama Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.